Siang hari jalan ini tampak biasa saja. Hanya jalan tanah kecil yang membelah hamparan sawah di lembur Pakuan. Para petani melintasi dengan cangkul di bahu, anak-anak sekolah kadang berlari di atasnya sambil bercanda, dan sepeda motor lalu lalang membawa hasil panen. Tak ada yang aneh. Kini lembur Pakuan dikenal sebagai surga kecil, landscape-nya menawan dengan jalan yang bersih di antara sawah hijau dan rumah estetika bergaya Sunda klasik. Banyak wisatawan datang hanya untuk menikmati udara segar atau mengabadikan senja sore di pesawahan. Pesantren yang kini tertata rapi di seberang dinding pemakaman, yang dulunya adalah pemakaman umum desa, dan beberapa tahun sebelum dinding pemakaman dibuat, rimbun pohon di pemakaman yang cukup menyeramkan bagi warga sekitar Lebak Siu menyimpan kisah aneh dan tak pernah bisa dijelaskan secara logika. Tapi malam-malam tertentu, para santri kadang mengadu tentang adanya suara seseorang menyapu halaman, perlahan dan pelan, persis seperti seorang sedang bersiap menyambut tamu penting. Namun malam-malam tertentu, terutama saat gerimis datang diam-diam, kadang terdengar suara sapu lidi yang menyeret pelan di atas tanah berkerikil di kompleks pesantren Raudatul Jannah ini. Pesantren yang ada di Lembur Pakuan ini, tanahnya itu merupakan tanah wakaf dari seorang pengusaha yang ada di Kampung Lebak Siu, di mana tanah itu sengaja diwakafkan untuk dibikin tempat ibadah ataupun tempat menuntut ilmu keagamaan khususnya di Kampung Lebak Siu. Kisah aneh tersebut sebagaimana dituturkan oleh pemilik pesantren Raudatul Jannah ini. Nah, ini kadang-kadang ada keanehan lagi gitu ya. Kalau ada yang mau ngasih rezeki untuk pembangunan gitunya, nominalnya besar, itu kadang-kadang malam itu suka ada sesapu. Oh, ada. Dulu tapi ya kayak gitu. Sebelum ada ini bajaringan yang di depan ini nih yang teras itu. Jadi kalau malam itu setelah tahajud sama si Umi itu tahajud, itu kalau jam 1, jam 2 ada yang sesapu tuh di depan gitu. Itu paginya suka ada tamu datang ada yang dari Jakarta, yang dari apa Bekasi gitunya. Ngasih uang 10 juta itu. 3 kali kalau nggak salah itu. Itu. Selesai. Ah itu yang sesapu. Udahlah, jangan ditengok. Udah biarin. Itu paginya tuh ada yang ngasih gitu. Nih saya Ustaz, beras 50 karung gitu kan, uang 10 juta. Itu dari orang yang nggak mau disebutkan namanya. Beliau adalah kalau katakanlah orang orang penting di tentara lah, atau pangkatnya jenderal atau pangkatnya apa gitu. Cuman beliau terpanggil gitu ke sini. Beliau nggak tahu ada pesantren di sini gitu kan, nggak ada tujuan ke sini, cuman niat bawa beras, bawa uang, tiba-tiba saja pengen ngasih, nggak tahu nih mau dibawa kemana gitu cerita beliau tuh. Tiba-tiba datang ke sini, ini pesantrennya. Kirain mau nangkap saya gitu kan gitu. Ternyata tenang Pak Ustaz, tenang. Saya mau silaturahmi, ini mau ngasih ini. Bapak salah pesantren mungkin gitu. Ini mah pesantren juga baru berdiri gitu, baru kebangun gitu. Kenapa? Enggak, pokoknya saya pengen ngasih sih. Itu. Ngasih beliau sampai saat ini juga kalau beliau ke Subang lu mampir ke sini masih ada. Oh, masih ke sini ya? Dari Halim itu. Pak Haji, saya bilangnya Pak Haji karena beliau nggak mau disebut pangkat gitu kan. Bahkan saya minta dipoto juga dengan beliau biar kenang-kenangan juga nggak mau beliau. Itu. Dan Pak Haji ngasih lahan, yang lahan ini dikatakanlah itu lahan ini kata orang sinilah suwung lah gitu. Suwung angker lah gitu kan, bahasa angker itu karena posisinya satu jauh dari lingkungan, jalannya setapak, masih tanggul gitu kan, depannya makam, selokan, dikelilingi sawah, kebun gitu kan ya, seperti itulah gitu. Jadi karena nggak ada kehidupan gitu di malam tahun 2017 mulai kita merintis pembangunan itu setelah dikasih
Oh, jadi jalan aspal ini teh dulu mah setapak. Tanggul hasil masyarakat Lebak Siu ini bikin jalan untuk akses tembus ke Sukadaya 2017 yang sekarang jadi Kampung. Lembur Pakuan. Oh.